Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kembali dengan Bu Nelly dalam pembelajaran matematik kelas 6. Kali ini kita akan membahas tentang volume bangun ruang. Ibu berharap kalian semua dalam kondisi baik-baik saja. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Selamat belajar. Kita mulai untuk volume bangun ruang yang pertama, yaitu kubus. Seperti anak-anak yang sudah ketahui bahwa kubus itu memiliki ke-12 rusuk yang sama panjang. Ke-12 rusuknya sama panjang, berarti rusuknya ada sepanjang S, S, dan S. Maka volume kubus itu adalah luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk persegi, jadi alasnya adalah S kali S, sehingga volume kubus itu S kali S dikali S, karena tingginya juga sepanjang S, atau sering dituliskan dengan volumenya adalah S pangkat 3. S pangkat 3 berarti artinya S kali S kali S. Contohnya, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Tentukan volume kubus tersebut. Karena tadi rusuknya atau S-nya sepanjang 8, maka volumenya adalah S pangkat 3, berarti 8 kali 8 kali 8 hasilnya menjadi 512 cm kubik. Volume bangun ruang yang kedua itu balok. Balok memiliki alasnya berbentuk persegi panjang. Persegi panjang di sini ada panjangnya disimbolkan dengan P, lebarnya dengan L, dan tingginya si balok disimbolkan dengan T. Maka volume balok itu adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya adalah P dikali L. Jadi volume balok menjadi P kali L dikali T. Contohnya, sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 10 cm. Tentukan volume balok tersebut. Nah, cara penyelesaiannya, tulis dulu apa yang diketahui. Itu panjang 12 cm, lebar 8, dan tingginya 10 cm. Sehingga volumenya menjadi panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kita masukkan angkanya. Nah, 12 dikali 8 kali 10. Kemudian kita kalikan. Hasilnya menjadi 960 cm kubik. Itulah untuk mencari volume 3. Bangun ruang volume prisma. Dalam hal ini Ibu menggambarkan prisma berbentuk prisma segitiga. Karena di sini berbentuk segitiga, maka luas alasnya pasti anak-anak tahu, yaitu alas kali tinggi bagi 2. Nah, di sini alasnya ditulis dengan P, tingginya si segitiga ditulis dengan L. Jadinya volume prisma itu adalah setengah dari volume balok. Karena segitiga itu adalah setengah dari persegi panjang. Jadinya setengah dari P kali L kali T. Lalu setengah kali P kali L kali T itu adalah luas segitiga. Jadi bergantung kepada jenis alasnya si prisma. Kalau prisma alasnya berbentuk segitiga, menjadi luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Jadi volumenya menjadi setengah kali A kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Jadi ingat, volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Tinggal anak-anak memperhatikan alasnya berbentuk apa. Nih contohnya, jika ada prisma tegak segitiga, segitiganya di sini siku-siku ya. Contohnya gambarnya begini. Walaupun posisi gambarnya segitiganya di samping, tetap alasnya adalah segitiga, bukan persegi panjang. Ini berarti
alasnya si segitiga 32, tingginya si segitiga 24 cm, dan tingginya prisma itu 35 cm. Nah, untuk penyelesaian berarti volumenya adalah luas alas kali tinggi. Alasnya tadi berbentuk segitiga, jadi setengah kali alas segitiga kali tinggi prisma segitiga, kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma. Jadi setengah kali 24 dikali 32 dikali 35. Jadinya hasilnya 13.440 cm kubik. Begitu untuk mencari volume prisma. Jadi tinggal memperhatikan bentuk alasnya. Kalau alasnya segitiga berarti luas alas kali tinggi. Luas alasnya setengah alas kali tinggi. Kalau alasnya berbentuk persegi berarti S kali S dikali tinggi prisma. Begitu untuk seterusnya. Kemudian bangun ruang yang keempat yaitu tabung. Tabung alasnya berbentuk lingkaran. Lingkaran memiliki jari-jari, yaitu jarak dari titik pusat ke tepi lingkaran. Kemudian tingginya, ada tinggi tabung disimbolkan dengan T di sini. Maka volume tabung itu adalah sama. Volume itu luas alas kali tinggi. Luas alasnya tadi berbentuk lingkaran, jadi luas lingkaran dikali tinggi. Lingkaran luasnya adalah V kali R kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan tinggi, sehingga volume tabung rumusnya V R kuadrat dikali tinggi. V R kuadrat itu adalah luas alas, T adalah tinggi. Contohnya, diameter alas sebuah tabung adalah 40 cm. Itu diameternya. Jika tinggi tabung 28 cm, tentukan volume tabung tersebut dalam satuan desimeter kubik. Nanti di sini ada diameter D itu 40 cm, maka jari-jarinya menjadi 20. P-nya 28. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Dalam rumus berarti volume tabung tadi rumusnya adalah V R kuadrat dikali T. V-nya kita pakai 3,14 karena di sini jari-jarinya hanya 20 cm. 20 cm itu ketika dirubah ke desimeter menjadi 2 desimeter. Kemudian yang 28 cm itu karena pertanyaannya tadi dalam desimeter kubik, maka kita ubah ke desimeter menjadi 2,8 desimeter. Jadinya hasilnya menjadi 35,168 desimeter kubik. Volume limas segi 4. Limas itu dapat dibentuk dari sebuah balok. Dengan catatan di sini, dibuat dari sebuah kubus, dipotong berdasarkan diagonal ruangnya sehingga dapat dibuat menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam hal ini berarti panjang rusuknya adalah 2T. Maka ketika diambil satu bagian dari potongan kubus yang telah dibagi menjadi 6, maka alasnya itu panjangnya 2T sedangkan tingginya adalah sebesar T. Jadi volume limas itu 1/6 dari volume kubus karena hanya diambil 1 dari 6 bagian. Jadinya 1/6 dikali luas alas kali tinggi. Alasnya tadi berbentuk persegi karena dia kubus. Luasnya berarti 2T kali 2T. Jadinya 1/6 kali luas alas kali 2T. Jadi hasilnya adalah volume kubus itu adalah 1/3 dari luas alas dikali tinggi. Ingat ya, untuk limas
luas volumenya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Nanti tinggal memperhatikan bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk persegi, maka volume limasnya menjadi sepertiga kali S kali S kali tinggi. Tetapi jika alasnya berbentuk segitiga, maka volume limas segitiga adalah sepertiga kali setengah alas kali tinggi segitiga dikali tinggi limas. Jadi anak-anak tinggal memperhatikan bentuk alasnya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah limas segi 4 di mana alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 15 cm dan tingginya 20 cm. Maka hitunglah volume limas segi 4 tersebut. Jadi volume limas rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk persegi, jadi sepertiga kali 15 kali 15 dikali tingginya 20 menjadi, nanti 15 dibagi 3 dulu, sederhanakan. Jadi hasilnya menjadi 5 kali 15 dikali 20 menjadi 1500 cm kubik. Itu untuk limas. Bangun ruang yang berikutnya adalah kerucut. Volume kerucut. Nah, kerucut ini, jika volume kerucut ini diambil dari sebuah tabung, berarti dengan catatan di sini tuh sebenarnya volume limas itu sama dengan volume kerucut, cuman alasnya berbentuk lingkaran. Jadi rumusnya adalah sepertiga VR kuadrat kali T. Dari mana asalnya? Volume kerucut itu tadi sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, kemudian alasnya berbentuk lingkaran. Lingkaran rumusnya adalah V kali R kuadrat. Jadi sepertiga kali luas lingkaran dikali tinggi, atau sepertiga kali R kuadrat kali T. Itulah untuk volume kerucut. Contohnya, tentukan volume kerucut pada gambar di samping ini. Ini ada kerucut dengan jari-jari 15 cm dan tinggi 20 cm. Sama menjadi volume kerucut adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alas berarti VR kuadrat. Jadinya sepertiga kali V-nya 3,14 dikali R-nya 15 kali 15 juga dikali tingginya 20. Jadi dihitung menjadi hasilnya 4710 cm kubik. Begitu untuk mencari kerucut. Yang terakhir yaitu volume bola. Jika di sini bola itu diambil dari sebuah tabung dengan catatan panjang jari-jari dan tinggi bola sama dengan panjang jari-jari tabung. Nah, di sini 3 kali volume bola, 3 kali volumenya si bola itu sama aja dengan 4 kali volume tabung. Ada 3 bola dan 4 tabung, itu volumenya sama. Dengan catatan, jika panjang jari-jari dan tingginya tabung itu sama dengan panjang jari-jari bola. Dengan catatan, panjang jari-jari dan tinggi tabung sama dengan panjang jari-jari bola. Jadinya 3 volume bola sama dengan 4 kali volume tabung, atau volume bola itu sama aja dengan 4/3 kali volume tabung, atau 4/3 kali luas alas kali tinggi. Volume tabung kan luas alas kali tinggi ya. Jadinya 4/3 kali VR kuadrat dikali T. R-nya itu jari-jari. Sehingga volume bola, karena T-nya adalah sepanjang R, maka volume bola adalah 4/3 kali V kali R pangkat 3.
Contohnya, di sini ada bola dengan jari-jari 7 cm, volumenya adalah 4/3 VR pangkat 3. Jadi hasilnya 4/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. Hingga dihitung 7 sama 7 nanti bisa saling menyederhanakan. Hasilnya jadi 1437,33 dan seterusnya. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini untuk volume bangun ruang. Ibu berharap anak-anak tetap berusaha mengerjakan soal-soal latihan yang akan Ibu berikan. Ibu yakin dengan kalian sering latihan, maka kalian akan semakin bisa. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi Ibu secara langsung. Terima kasih, selamat belajar.